semuanya penonton di rumah, selamat datang di The Dylan Show episode 3. Dan di episode hari ini kita dipersembahkan oleh Lazada. Jika kalian mau belanja di Lazada sekarang, Lazada lagi ada 77 sale dari tanggal 1 Juli sampai 9 Juli. Dan kalian bisa dapetin bonus dadakan juga sampai dengan 500.000. Dan kalian bisa dapat diskon hype hingga 77% dan gratis ongkir se-Indonesia. Langsung saja download Lazada sekarang. Dan kalau mau belanja hanya di Lazada. Episode 2 kemarin kita sudah undang EVOS Divine, perwakilannya yaitu EVOS Mr. 05 dan EVOS Street. Dan itu sebelum FFWS terjadi. Dan FFWS sekarang sudah kelar, pastinya kita mau juga mengundang EVOS Divine lagi. Hari ini perwakilannya bakal seru banget dan kita bakal tanya juga kenapa mereka bisa kalah di FFWS. Langsung saja kita panggil Manai dan Ipul, sang kapten dari EVOS Divine. Kita tepuk tangan dulu buat mereka. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Oke, sebelum kita lanjutin ke nanya mereka dan nanya kabar mereka, pastinya kita mau jelasin di sini The Dylan Show selalu mengikuti protokol kesehatan dan 3M juga pastinya. Kita sudah swab PCR juga dan semuanya negatif. Jadi kita bisa lanjutin syuting ini. Oke, gimana kabar kalian? Gue nggak mau langsung nanya pertanyaan yang berat. Jadi kan kalian baru nyampe di Indonesia tuh baru kemarin ya, minggu kemarin lah ya. Benar-benar. Dan pastinya gue mau nanya, gimana kabar kalian? Sampai sejauh ini alhamdulillah baik. Baik ya? Sehat-sehat. Sehat ya, Ipul sehat? Sehat juga. Karantina berapa hari sih di Singapura? Dan pastinya kan bete banget pas karantina tuh, kalian ngapain aja gitu? Karantina di Indo kita kalau semuanya 19 hari. 19 hari? Berangkat sama pulang. Wah. 19 hari plus di Singapura kita karantina 21 hari. 21 hari? Jadi total semua 40 hari kita 40 hari karantina. Perjuangan kalian. Jadinya itu bisa dibilang bete banget ya di situ ya? Kalau dibilang bete sih ya sumpah gue baru pertama kali karantin di SG ya. Beda kan sama Indo karantinnya. Pas gue karantin di SG itu gue udah bener-bener kayak penjara. Kayak di penjara? Bener-bener kayak penjara. Bener-bener kayak nggak ada bisa keluar, nggak bebas. Dan kalian katanya di hotel tuh sendiri ya, nggak bisa bareng-bareng. Sendiri. Tapi penjara elit lah ya, Bro. Penjara elit. Iya, ya kelas bintang 5 lah, Marina Bay Sands, bro. Bener ya? Marina Bay Sands? Enggak. Oh, kalau karantina bukan? Karantinanya belum. Pas keluar karantin baru. Pas udah keluar karantin baru bisa nikmatin infinity pool-nya. Oke lah ya, tapi ya. Tapi kangen nggak sih kalian sama Indonesia? Kalau bilang kangen, kangen banget dari segi apa ya, makanan. Makanan di sana kurang ya? Nah, udah gitu di Indo kan kita punya teman. Iya, di situ pasti. Di sana nggak ada, kita nggak punya siapa-siapa. Kangen inilah makanan suasana lebaran kan biasanya opor ayam. Nah, Waduh, pas lebaran nih, gue mau nanya ini. Kalian berarti pertama kali lebaran tanpa keluarga ya? Bener. Gua baru nginjak 20 tahun ini gua nggak ketemu orang tua. Pas nggak maaf-maafan juga pas lebaran. Sedih gak sih? Wah, kalau dibilang sedih sih gua hampir apa ya? Itu sehari full itu tuh pas lebaran gua nggak mau gua telepon sama siapa-siapa. Orang tua, kerabat keluarga gua. Biar mentalnya nggak ngedown gitu ya. Bukannya apa ya? Ya gua ngerasain sedihnya gua gitu. Gua kesini ya mungkin orang-orang kan ya gue berjuang, cuman buat gue pribadi ya gue sedih banget gitu. Gue lebih baik nggak main turnamen daripada gue lebaran sama orang tua gue. Betul. Gitu. Gue setuju kan, karena gue sendiri ketika lebaran gak mungkin gak sama orang tua. Gue selalu sama orang tua dan itu berarti lu berdua pertama kali lebaran tanpa orang tua ya. Mana juga ya pasti ya. Iya. Mungkin kalau mikirin ego buat kita diri sendiri sih mendingan udahlah nggak usah ngapain sih ikut turnamen. Tapi kan di sini kan kita banyak orang berharap kan. Iya, betul. Ya kan. Itu kalau ngikutin ego sendiri sih mending milih lebaran aja di rumah aja, gitu. Tapi turnamen. kan banyak aspek lain juga, kita ngewakilin Indo, terus banyak orang yang berharap juga kan kita berjuang di sana gitu. Pasti lah, nggak mungkin nggak berharap kan, kalian kan hitungannya perwakilan Indonesia misalnya. Nah, berarti pas pertama kali ke Indonesia tuh apa yang kalian lakuin sih? Gue ya kalau pas pertama kali Indonesia keluar gue langsung keluar rumah cari makanan yang enak.
Pasti lah. Biasa-biasa kan nasi goreng satenya kan gak enak di sana. Terus udah gitu kan kalau favorit gue kan makanan gue nih kalau di rumah biasanya kan kalau siang-siang ketoprak sama gado-gado. Itu yang baru bisa sih cari. udah gila sih itu. Even di sana mungkin ada makanan Indonesia ketoprak, rasanya tetap lah ketoprak gila. Singapura. Beda. Kentangnya potato di sana. Beda bahasa doang sebenarnya. Tapi entah rasanya jadi aneh ya. Mungkin Jadi aneh, kurang ini ya, kurang adukan tangan Indonesia. Enggak, kalau di sana tuh Nggak ada rempah-rempah. Rempah-rempahnya kayak nggak ada garamnya kayak gitu. Nggak ada garam. Semuanya hambar ya, bener ya. Nggak ada mecin. Hambar sih, enggak sih. Kebanyakan dia campur kismis. Manis lah, betul lebih ke ya, manis. manisnya aneh ya intinya lah, nggak cocok bagi lidah kita Nah, yang memang iya. suka cita rasa gitu, apalagi Indonesia yang makanannya luar biasa ya. Nah, gue mau nanya nih, selama di Singapura tuh agenda atau dan kegiatan kalian sebelum pertandingan tuh apa aja sih, ada apa aja? Terus kayak sempat ada syuting juga gitu, gimana cara kalian bagi waktunya gitu? Itu katanya padat juga dan ketika kalian udah siap itu lama banget katanya untuk nungguin bisa ikut turnamennya gitu, jadi keburu capek duluan, bener gak sih? Bener. Iya, itu kan udah di-schedule-in kan sama mereka. Jadi gladiresik juga itu kita sampai malam banget gitu. Terus besoknya berangkat pagi gitu. Pagi Sampai ya. jam berapa? 1 malam kali. Kita dari pagi sampai jam 1 malam baru pulang. Iya. Ke hotel. Dari pagi sampai pagi lagi tuh, pulang pergi sampai 1 malam. Jam 1 Dan malam. besoknya pagi lagi. Besoknya pagi lagi. Turnamennya malam. Jadi datang pagi ke sana untuk registrasi bla bla bla, tapi mainnya malam. Iya. Berarti kalian tuh sebenarnya udah on fire di siang, tapi mainnya malam kayak udah berkurang nggak sih? Iya. Pasti kan cuaca kan pasti berbeda kan. Iya. Siang kita buat kerja kan harusnya, kalau malam buat istirahat kan. Moodnya juga udah nggak enak kan. Kayak pas dari kita berangkat pagi, siangnya itu mau ngapain. Jadi Nah, gua bingung, bener. tidur-tiduran, ada yang sampai tidur gitu gimana bingung. Tapi jujur memang kadang beda tempat kalian ikut pertandingan tuh beda rasa ya. Itu setuju gak kalian? Kayak misalnya lebih enak kalian turnamen di Indonesia, mentalnya lebih dapat dibanding di negara orang lain. Bener ya? Bener. Tepatnya ini sih kita tuh harus ngerasain kayak enjoy-nya itu. Kita pas lagi siap on fire, pas lagi enjoy. Itu apalagi kan final Free Fire kan 6 match ditentuin pas hari itu juga kan. Jadi semua tuh persiapan harus mental, ya semua kayak apa kita enjoy-nya gitu kan. Dari persiapan kita itu semua tuh ditentuin pas hari itu. Hari itu ya. Berarti kalian ada gugup dong pas pertama kali ke sana dan pertama kali main di pertandingan pertama FFWS. Gugup gak sebenarnya? Gugup sih ya. Ada sedikit kayaknya sih pada sedikit Gugup ya, banget sih, gugup banget itu. Apalagi gue yang ngerasain sebayatan ya. Gugup Iya. banget. Apalagi karena mungkin kan kita nggak nyangka kalau misalkan pas latihan kayak gladiresik itu kan kita kan kayak latihan dulu terus ya kayak tim lot juga ini jadi Tim Brazil. konteksnya jadi pertanyaan kenapa kalah nih nyambungan. Nggak apa-apa, itu bisa dilanjutin nanti. Intinya berarti kalian benar-benar udah persiapan sebenarnya, tapi Iya. gugup gitu ya jadinya ya. Karena memang beda banget gitu di sana main sama di Indonesia, bedanya jauh banget gitu. Kan tapi lu pernah main di Thailand waktu itu. Emang beda? Nah, bedanya Beda banget jadi gini suasananya. gue cerita ya. Jadi gini. Perbedaannya apa? Bedanya gue pas di FFPC sama FFPS ini. Jadi pas di FFPC itu gue prepare-nya nggak sampai kayak FFPS kemarin. Dari pagi nunggu malam baru main. Kalau di FFPC itu gue datang pagi, mainnya siang. Nyaman ya, benar-benar nyaman ya, bisa dibilang itu. jamnya tuh bisa. Nah, pokoknya sebelum maghrib dia harus udah di hotel kalau nggak salah waktu itu ya. Iya sebelum inilah matahari tenggelam itu kita udah di hotel. Nah makanya di situ gua persiapan juga masih enak buat dibawa gitu. Jadi ini sih hype-nya tuh dari berjalan pas kita menang apa sih kayak kan itu kan beruntun ya kayak Shopee Indonesia Master waktu kan tadi ditanya kenapa bedanya yang di Singapura sama di Thailand kan. Itu pas kita dapat banget waktu itu tuh di Thailand tuh hype-nya. Jadi menang Shopee, seminggunya itu menang Indonesia Master, terus berangkatnya juga nggak pakai lama, seminggunya kita berangkat. Benar-benar masih di keadaan sangat prima ya. Iya. Jadi kalian tuh pas main kemarin tuh hitungannya kalian udah habis karantina, terus Iya, karantina. latihan sampai pagi, terus pagi-pagi malah
matchnya malam Ya, gitu. Jadi terus- benar-benar udah turun performance kalian Yang paling ya. ngebedain beda banget itu ini sebelum main dulu kita pas di Thailand tuh kayak ketawa-ketawaan enjoy banget ya Bol ya. Sebelum Enjoy kita banget. bercanda-bercandaan sama yang lain. Iya, karena ada enggak. gua di situ. Kemarin di Singapura nggak ada kita youtuber-youtuber yang bisa menghibur kalian gitu ya. Iya, Yang bisa sama- menghibur kalian ya nggak ada gitu. Iya, jadi sama sekali nggak ada tegang-tegangnya sama sekali. Nah, bedanya pas di Pas Singapura, pas hype itu sangat tegang ya? Beda kayak sebelum main juga ngelihat anak-anak kayak pengen nangis gitu. Ya, Gua karena kan beda lu banget juga kan? nggak lebaran, men. Iya, Hitungannya karena lu nggak faktor lebaran. itu juga. Even ya di sana lu lebaran di sana. Nggak ada rasa lebarannya lah. Nggak ada ketupat, nggak ada opor Iya, ya kan. itu. Iya nggak sih? Bener itu. Pasti. Makanya gua kagum nggak sama kalian. Kalian bisa benar-benar ngerayain lebaran demi ikut FWS ini, membawa nama Indonesia ya. Sayang sekali mungkin belum bisa untuk mendapatkan piala, tapi mungkin gue yakin nextnya bisa. Nah, arahan lu apa sih, Nay? Arahan lu waktu sebelum mulai turnamen Sebelumnya gua- sebagai coach di Lebih Coach ke Divine. ngingetin sebenarnya kan tim kita ini kan kesalahannya tuh kan nggak jauh, cuma kan kalau chemistry kan udah ya pasti udah dapet kan. Kalau persiapan paling lebih kayak ngingetin ini kesalahan-kesalahan hasil evaluasi sebelumnya gitu. Soalnya kayak kita tuh ngelakuin kesalahan gitu tuh pasti penyakit tuh yang udah-udah yang dilakuin yang udah ya kan Bu? Nah terus ini juga perubahan meta. Perubahan meta. Nah, jadi kan kita di meta di Indonesia itu kan beda sama meta luar. Beda banget, bener. Meta luar itu kan biasanya dia defend. Kalau meta Indonesia itu kan barbar tipikalnya. Tahu sendiri kan? Anti mundur. Nah, makanya itu Gue ngerti nggak gitu. yang gua nggak bisa pertahanin itu. Misalnya tuh gue tetap kayak make ya sembarang gua main aja gitu kayak di Indo. Karena gue sendiri, gue juga nonton dan gue bikin videonya juga ketika kalian ngelakuin turnamen itu ya. Pas lagi match. Itu lu sering banget keculik. Nah, itu. Nah itu ada apa? Jadi apa ya? Aim mereka tuh bener beda sama aim kita. Beda ya? Susah, sumpah. Sumpah bener-bener kayak gue ngerasain ya. Gue udah punya senjata nih. Mereka kan berdua belum punya senjata. Gue nembak. Pas tidak punya senjata, malah gue yang mati, bukan dia yang mati. Wah gila ya, berarti udah next Bayangin level aja. banget ya skillnya ya. Nah itu bayangin aja coba. Kalau orang-orang main nih, dia pasti ngerasain hype-nya. Orang luar tuh gimana cara permainannya. Gitu. Makanya mereka nggak main, dia cuma nonton. Jadi dia taunya ya gue noob. Cuma dia nggak ngerasain. Gitu. Oh itu buat penonton yang ngatain Nah, kalian noob benar. ya, itu mah diemin aja. Enggak, Mereka maksud nggak gua- tahu rasanya maksud- gitu. Iya kan. itu maksud Iya. gua kalau mereka ngerasain, dia bakal tahu gitu. Karena dia nggak ngerasain, dia nggak tahu gitu. Betul, karena gue sendiri ngeliat ketika lu ketemu sama satu ini, tiba-tiba tuh darah lu tuh tiba-tiba teteng gitu. itu. Padahal lu baru pengen nembak, tapi lu Ih, palanya udah hilang nah, duluan. itu. Udah segila itu mereka berarti guys. Itu. Ya berarti bisa dibilang tuh Indonesia nih strategi udah sering dibaca orang. Bener, Dan bener. belum berubah, masih barbar aja. Ketika mungkin di Thailand kalian barbar, mereka kaget. Tapi mereka mungkin pasti nonton waktu match kalian bisa juara dunia di Pasti Thailand sih, Garena pasti. Award dulu. Tapi kalian belum ubah strategi barbar itu. Akhirnya mereka mulai defensif parah, di mana mereka menggunakan strategi paling baik yaitu ngendok di turnamen dan mencari zona yang aman. Nah ngomong-ngomong zona, pendapat kalian tentang tim Phoenix Force alias EVOS Thailand yang benar-benar dari awal game udah strong sekali dan dia punya pemilihan zona bagus sekali dan sampai dapat buyah 4 kali berturut-turut. 4 kali, bener, 4 kali. Itu bukan back to back lagi, 4 kali berturut-turut dari 5 match, bro. 6. 6 ya. Berarti itu 60%-nya dia dapat buyah, 70% dia dapat buyah. Itu Gila. Itu gimana di awal pertandingan ya pasnya saat kalian melihat performa tim ini tuh menurut kalian gimana? Kalau masalah rotasi sih, gue nggak terlalu salut ya sama dia. Yang gue salutin dari tim mereka itu mekaniknya. Mekaniknya. Pas musuh nabrak ke tim dia bisa tahu setup musuh tuh gimana aja. Gitu. Plus ya dia siap pede, dia tahu. Pokoknya yang tadi gue bilang dia tahu musuh itu udah setup, dia tahu harus ngapain. Nah itu yang paling demen dari Thailand. Gila ya. Lebih Mereka ke- punya setup udah ya. Nah, setupnya udah mateng banget sih. Udah gila banget sih. Dia udah ngelok musuh itu udah bener-bener harus mati gitu. ya gue lihat mereka ditabrak sama Laut, terus sama kalian juga ya.
Tapi dua-duanya yang mati malah. Nah, Phoenixnya masih hidup. Itu gila sih. Ya makanya itu gue bilang tadi kan. Bukan sekedar pure kayak jago, tapi dia benar-benar jago dari mekanik. Jago aim doang di sini nggak cukup soalnya ya kan. Iya benar. Kan dia ngeratain juga kan sama AWM itu kan. Iya, betul. Satu lawan berapa sih? Lawan 3 tiga, orang, lawan 3 iya. Nah itu di situ aja kita udah apa ya, itu sekelas turnamen dunia. Ya, terus dia ditambah rotasinya mereka tuh, drop zone sama rotasi mereka tuh zonanya tuh nggak jauh-jauh dari mereka. jauh-jauh. Udah. Jadinya Jadi hype pas di pertandingan tuh benar-benar membara. Iyalah, apalagi dia udah buyah 2 kali, Nah, pasti itu. dia punya Pede banget. wah antusias sekali pasti kan. Musuh Adrenalinnya udah ngebus banget Iya, itu. musuh Gimana udah iya, dianggap gua sama ngeliatin di dia live buat- streaming itu mukanya tuh bener-bener semangat sekali. Iya, musuh udah dianggap bot sama dia kalau Pasti bicara. kalau lagi kayak gitu. Dan apa pelajaran yang bisa kalian ambil di Force Iya. Divine dari Kalau- Phoenix Force ini? Yang gua ambil sih ya mekanik yang tadi gue bilang. Mekaniknya ya. Mekaniknya. Ya kita harus punya setup yang benar-benar rapi plus mental. Mentalnya harus lebih kuat lagi, mekanik harus lebih unik lagi dan bisa Ini bikin sih- musuh kaget ya. kayak kita tuh harus bikin strategi sama drop zone juga harus nggak ngacak gitu. Jangan tempat yang rame lah ya. Enggak, jangan kan kesana tuh kalau kita kan yang kayak kemarin-kemarin kan monoton kan di situ aja. Jadi orang ngebacanya juga ini kan ngebaca kita kayak ya gampang gitu loh, gampang dibaca. Ini mereka kalau misalkan disergap atau larinya kemana itu udah dibaca. Jadi paling nanti kita kayak banyakin ini sih kayak meta yang nggak bisa dibaca sama orang. Kita benar harus, gitu. lebih bagusnya kita harus prepare. Harus Jadi prepare nembak duluan sebelum- sebelum mereka tahu gitu kan. prepare kayak Oh, prepare, sorry. Oke. prepare kayak apa ya, turun drop zone-nya lah, kita harus prepare kalau kita mau tabrak kita mau kemana gitu. Oke. Kita harus siapin gitu. Gak sabar sih gue melihat next strategi baru dari Force Divine di next turnamen pastinya ya. Itu bakalan dapat pembelajaran banyak banget sih kalian. Gue kalau sih gua lihat. kemarin ya pas main PPS itu banyak banget yang gue pelajarin, dari cara rotasi, mekanik, mental itu gue dapet semua. Nah mungkin nanti pas latihan gue bakal pelajarin itu. Gue bakal kembali lebih kuat. Berarti bisa dibilang tim Phoenix Force itu memotivasi kalian agar bisa lebih Benar, kuat. benar. Selain Phoenix Force, Laut juga kuat kan. Wah itu dia, itu yang Nah, ketemu itu adalah sama- musuh bebuyutan bisa dibilang Nah, itu kalian clash berkali-kali sama Laut. yang- Tapi gue bisa lihat pas kalian sekali clash sama Laut, kalian bisa menang ya. Yang gue ambil dari dia itu ya rotasinya. Rotasinya juga ya. Kita tuh sama rotasi sama Brazil tuh sama Indo tuh sama rotasinya. Mirip. Banget. Nggak terlalu cepet, relax aja, santai. Ada musuh depan hajar. Iya, Gitu. iya. Indonesia kan gitu. Iya, betul. Iya, makanya yang gua ambil dari rotasi itu dari tim Brazil semuanya. Dan itu kayak ada dendam ya. Laut itu selalu ngincar kalian. Nah, itu gua juga nggak ngerti, Bang. Mungkin gara-gara ininya. Di beberapa match atau turunnya Sebelum mirip. ini Bang. Sebelumnya tuh gelandang siknya. Iya, dia emang gua pancing terus, gua tabrak terus. Ya, mungkin dia marah. Panas Ya, ya. kita nggak tahu kan, kita nggak tahu kan. Sebelumnya emang anak-anak pada iseng ngejar dia mulu Iya. ya kan. Tadinya nggak barengan di sebelah-sebelahan, Di sebelah-sebelahan pas gelandang siknya. Apa- Cuma anak-anak tuh iseng ngejar dia mulu gitu. Akhirnya dia marah. Mungkin lihat nih ntar nih pas Dibalikin. main aja. Gue kira tuh dia masih panas dengan kejadian Do You Ready? Enggak. Bercanda itu udah lama ya berdua ya. Ini mana yang kalian ingin temuin kembali pastinya untuk rematch di season berikutnya? Apa tuh? Tim mana yang ingin kalian temuin kembali Kalau tim di sih, next season kalau tim berikutnya? ya, Untuk rematch ya? Kalau tim ya, kalau gua pribadi sih yang pengen gue temuin ya yang juaranya. Yang juaranya berarti Iya. kalian mau rematch sama EVOS Thailand atau Phoenix Force tuh. Nah, benar. Mau buktiin kalau kalian punya mekanik udah lebih baik dong. Benar. Walaupun kita saudara ya tetap aja. Beda negara, bro. Kalau gua kalah ya gua mau harus balas dendam. Gitu. Jadikan motivasi agar nextnya comeback stronger Benar pastinya itu, ya. Bener banget. Dari kemarin kalian kalah itu ada gak yang nangis sih? Gak ada sih bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Street. Oh iya. Iya, mungkin dia Pas yang udah mungkin selesai. sedih. Karena Ya, jujur, sedih karena apa ya? Kita udah latihan keras-keras gitu. Tapi kenapa hasilnya malah jelek? Bukannya bagus itu yang mungkin yang dia pikirin.
Dan kalau dari gua, menurut gua tuh Street memang megang beban yang berat. Dia kan belum pernah ngasih kalian juara juga kan. Dia datang pas kalian udah punya title juara dunia. Jadi pasti pas kemarin kalah dia benar-benar orang yang merasa sangat tertekan. Ya gua baru itu sih kayaknya ngeliat dia nangis pas di stage. Iya makanya dia itu kan mojok sendiri nangis. Iya. Itu, dia lagi sedih dia. Itu kalau dia ngobrol udah ngocor tuh udah ngocor airnya. Makanya dia bisa Pasti sendiri lah. ke ujung itu. Udah bocor dia. Bisa dari semuanya berarti udah kelar ya. Dari gue cuma berharap mereka bisa lebih kuat lagi dan mereka bisa bawa piala di next turnamen. Nah, kalau tentang penyelenggaraan FFWS 2021 sendiri bagaimana kesan kalian? Adakah kekurangan atau drama yang terjadi atau gimana protokol kesehatan dan ekspektasi yang kalian punya di FFWS di Singapura kemarin? Ada cerita apa sih? Cerita ini sih paling kalau ngeliat protokol di sana tuh kayak Ketat banget. Ketat banget. Ketat ya? Kan kita pikir beres karantina bisa bisa enjoy jalan-jalan dulu lah, refreshing dikit. Taunya udah di-schedulein, nggak bisa syuting ini, syuting itu gitu kan. Nah terus kayak di sana tuh protokolnya kayak kita nih mau kemana-mana itu harus bawa HP. Harus pakai trace together. Jadi harus QR code terus ya? Mau Isi masuk data. mall, ke 7-Eleven mall, atau mau bener. kemana aja itu harus Harus scan together. gitu. Ada penjaganya masing-masing. Nah itu sih yang beda dari Indo ke CSG. Kalau di Indo tuh ketatnya ketat nggak ketat ya, bisa dibilang beberapa bagian aja. Santai Tapi aja. kalau di sana selalu ya, Di sana di setiap tempat ya. semuanya, setiap tempat maupun tempat kecil maupun tempat besar ya. Kita harus pakai barcode. Selain itu untuk semua eventnya, keseluruhan eventnya, Keseruan eventnya itu yang gue lihat dari stage-nya itu bagus banget ya. itu Tapi masih- lebih bagus daripada Indo. Nggak, kalau- Dari tempat duduknya, bangkunya itu yang mesti karena Free Fire Indo Lebih bagus lagi iya, seperti itu ya. bener. Tapi stage-nya sih masih bagusan yang di Thailand. Thailand lebih oke ya, lebih luas ya. Cuman ya kalau masalah stage sih Thailand, cuman kalau masalah yang lain tuh kayak tempat duduk, prepare tim buat main itu Singapura Lebih elit lagi. Kualitasnya berarti. lebih bagus tuh. Karena kan mungkin kalau Thailand kan gabung sama Garena Award, jadi makanya tempatnya gede banget stage-nya. Nah tapi kan kalau Singapura ini memang FFWS aja nih, khusus Free Fire. Kalian berarti udah siap banget belum untuk next World Series atau World Cup lagi di Free Fire? Ya kalau emang dikasih rezeki ya bakal gua maksimalin banget sih. Pasti itu. Intinya kalau kita buat World Cup next-nya sih kita ngejar targetnya ya wajib harus wakilin lagi. Dan harus membawa piala dong pastinya kali ini ya. Dan harus lebih mantap lagi mainnya. Dan bisa tidak ditebak mekanik kalian sama tim-tim musuh. Harus kita pikirin lagi sih masalah itu. Terakhir, thank you pertanyaan dari gua sudah terjawab semua dari kalian berdua. Ini untuk pesan penonton kalian, fans kalian di rumah pastinya yang mungkin mereka mendukung kalian dan menonton kalian, even kalian kalah pun sekarang masih mendukung kalian. Ada gak kira-kira pesan? Coba berikan pesan dan kesan kalian kepada para pendukung tim FF Indonesia yang sudah mendukung kalian di FFWS kemarin. Ngobrol ke kamera yang ini. Kalau untuk pesan, gue terima kasih banyak antusias Survivor untuk Evo Spam dan yang lain-lain. Mereka udah dukung gue sampai sedih-sedih pas gue kalah. Cuman ya hasilnya kita belum ngasih yang terbaik. Ya insya Allah next kalau kita ngewakilin lagi ya gue bakal semaksimal mungkin buat balikin mental anak-anak, plus ya gue bakal bawa juara itu piala ke negara kita tercinta. Terima kasih, Evo Slor. Oke, sekarang dari mana ya mungkin? Gue salut banget sih sama Survivor Free Fire. Pas kita kalah kemarin tuh banyak banget dukungan gitu. Beda banget yang gue lihat. Mohon maaf nih sama yang adalah genre beda game gitu kan. Itu kalau kita kok kayak disupport, mungkin ya ada beberapa orang-orang cuma buat nyari viewer atau itu ngejelek-jelekin kita kan. Betul. Tapi dari itu kita ngeliat banyak banget sih dukungan. Di situ sih gue salutnya sama Survivor. Terus sampai dia sampai sedih, sampai saya sedih. Sampai kita kalah dia sedih. Iya, jadi mereka tuh banyak banget kayak yang nge-DM nyemangatin gitu. Wah, gue merinding sih, karena gue sendiri sudah merasakan itu juga gitu. Dimana Survivor dari Free Fire ini
Yang dulunya mungkin ngeliat orang kalah Jadi dibully, sekarang malah Iya. disemangatin. jadi sekarang kayak gue lihat kayak makin dewasa. Mungkin itu kan proses kan ya. Ya betul. Kalau dilihat dari misalkan komentar IG EVOS juga kan banyak banget di situ dukungan-dukungan kayak gitu kan. Bukannya misalkan nih, toxic, bukannya malah Ngehujat. toxic, ngehujat, kita disalah-salahin kata kalah atau apa. Ini malah ayo bangkit lagi, bisa lagi gitu kan. Gitu sih salutnya. Dan itu membuat kalian di boost hitungannya, kalian bisa jadi lebih semangat lagi untuk next World Cup, untuk bisa mendapatkan piala dan juara pastinya ya. Pasti. Oke, tepuk tangan dulu buat Survivor di rumah semuanya yang sudah mendukung EVOS Divine di sini. Even sekarang mungkin belum bisa ngambil piala. Oke, itulah semua pertanyaan dari gua untuk EVOS M13 dan EVOS Manai. Terima kasih buat kalian udah sempetin datang di The Dylan Show episode 3 ini. Gimana? Seru gak? Pertama kali ya berarti ya kalian berdua ya. Seru sih, gua ya curahin hati gua kesini. Anjay, bisa curhat bang gua. Nyantai aja intinya di sini. Penonton di rumah juga asik-asik nontonin The Dylan Show episode 3 ini bersama EVOS Sam dan EVOS Manai. Dan sehabis ini jangan kemana-mana dulu, kita masih ada game seru yaitu Truth or Dream bareng mereka semua. Jadi langsung saja ke part 2 sehabis ini. Langsung saja kita ke gamenya.